I could steal one fine, we can set up the light. Go. I was Kisah dimulai dengan memperkenalkan dua tokoh utama yang sangat berbeda latar hidupnya namun akan terjalin takdir mereka bersama. KJ, diperankan oleh D. Aaron, adalah pemuda-muda yang kehilangan ayahnya karena kanker, merasa hampa, terbebani oleh harapan yang tak ia rasa mampu penuhi, dan akhirnya memilih untuk melarikan diri dari rumah dengan hanya membawa gitar dan pakaian yang ia kenakan. Barry, diperankan oleh Nick Nolte, adalah veteran tunawisma, laki-laki parubaya yang telah melalui masa perang, dan kini hidup di pinggiran masyarakat, dengan rutinitas hidup yang keras dan rasa putus asa yang mendalam. Latar kota, termasuk area publik seperti taman yang dingin, jalanan kota, dan ruang senyap tunawisma, diambil sebagai setting untuk memunculkan rasa keterasingan, kehilangan, dan kerinduan akan arti hidup. KJ berjalan tanpa tujuan, gelisah, sering tampil di jalanan sebagai penyanyi jalanan dengan gitar kecilnya. Ia merasa, suara, dalam dirinya belum menemukan arah, sekaligus merasa bersalah karena lari dari rumah dan ayahnya yang sudah tiada. Suatu malam di taman, KJ hampir memilih untuk mengakhiri hidupnya, sebuah titik nadir di mana ia merasa tak ada harapan lagi. Di saat itu Barry muncul, melihat KJ di pinggir kebun rumput, gitar terbuka untuk tips, tubuh kurus, tatapan kosong. Barry, yang telah terbiasa hidup di jalanan dan melihat banyak orang jatuh, memilih untuk menghampiri. Ia memanggil KJ dan mengatakan sesuatu seperti, "Tunjukkan suaramu." Ketika KJ mulai menyanyi, sekali atau dua kali adegan suara, Barry terkejut karena suara KJ bukan sekadar penyanyi jalanan biasa, ada keunikan, potensi, kehangatan yang mengejutkan. I belong with you, you belong with me, you're my sweet. Hey! I'll be damned. Barry kemudian mengajak KJ, "Gabung denganku. Aku tahu seluk-beluk jalanan ini. Aku bisa bantu kamu bertahan." KJ, dalam kondisi lelah mental dan emosional, setuju secara tentatif. Persahabatan yang tumbuh. Seiring waktu, persahabatan antara Barry dan KJ tumbuh. Meskipun banyak hambatan, Barry menunjukkan kepada KJ bagaimana hidup di jalanan, mencari tempat tidur dan selimut, menghadapi cuaca, menghadapi cemoohan orang, menghindari bahaya malam. KJ mulai berbagi kisahnya. Kehilangan ayah, rasa bersalah, lari dari ibunya, rasa tak tahu apa yang diinginkan hidupnya. Barry juga membuka luka lamanya. Trauma perang, rasa kehilangan, kenangan ke rumah yang tak bisa kembali, dan bagaimana hidupnya sekarang cuma bertahan. Keduanya saling mengisi. KJ memberikan Barry alasan untuk peduli lagi. Barry memberikan KJ struktur dan keluarga yang tak ia miliki. Musik menjadi perekat utama. KJ bernyanyi di taman, Barry kadang mendengarkan sambil duduk di bangku, kemudian Barry mendorong KJ untuk tampil di sebuah acara jalanan atau pertunjukan kecil. Adegan-adegan kecil seperti KJ menyanyikan gitar di sore hari, Barry memberikan tips atau minuman kopi, serta pembicaraan malam tentang mimpi dan kenangan. Semuanya menunjukkan ikatan mereka yang semakin dalam. Dari titik pertemuan itu, hubungan tak terduga terbentuk antara dua manusia dari generasi berbeda, dari dunia yang sangat berbeda. KJ yang muda, penuh luka, dan Barry yang tua, terluka oleh perang dan hidup di pinggiran. Barry menawarkan KJ tempat tinggal seadanya, di bawah naungannya, di jalanan, bukan di rumah nyaman, tetapi dalam kehidupan jalanan bersama Barry, yang tahu seluk-beluk bertahan hidup ketika tak punya apa-apa. Dalam hari-hari berikutnya, KJ dan Barry mulai saling belajar. KJ membantu Barry untuk tetap punya harapan dan tujuan, sementara Barry memberikan KJ kedisiplinan, pandangan keras namun jujur tentang kehidupan, serta mendorong KJ agar menggunakan bakatnya, menyanyi, tampil,
menjadi lebih dari sekadar anak jalanan yang putus asa. Barry mengatakan bahwa bakat KJ harus dipakai, bahwa suara itu tidak boleh hanya menjadi tangisan di tengah malam, tetapi harus dikeluarkan untuk dunia. I play a song that would dance with my father again. Good song. AJ Rizos. Di sisi lain, KJ juga menghadapi masa lalunya. Ia anak seorang pendeta yang berharap banyak padanya, dan ketika ayahnya meninggal, beban itu melekat kuat. KJ merasa bersalah, merasa tidak layak, merasa mimpinya terlalu besar untuk siapa dirinya kini. Tanpa rumah, tanpa dukungan moral yang memadai, ia merasa terasing. Barry, sebagai teman yang tak terduga, menjadi semacam mentor sekaligus sahabat. Cerita kemudian menampilkan beberapa momen penting. KJ naik panggung kecil, entah di pinggir jalan, taman kota, atau acara lokal, dengan gitar di tangan, menyanyi di depan orang yang lewat, mendapat tepuk tangan kecil, lalu lebih banyak penolakan, kebisingan kota, lalu dia hampir menyerah beberapa kali. Barry selalu ada di sampingnya, memegang gitar, memberi nasihat, kadang membungkus botol minuman, kadang menahan KJ agar jangan menyerah. Setelah momen-momen awal yang relatif tenang, konflik mulai muncul. KJ mulai menerima perhatian atas suaranya. Ada gadis muda, seorang reporter atau penggemar, diperankan oleh Hanik Best, yang melihatnya di jalan, merekamnya, mengajak bicara. Hal ini membuat KJ terombang-ambing antara kenyamanan di jalanan bersama Barry dan keinginan untuk keluar dari situ. Ibunya, diperankan oleh Charmaine Ruby Floyd sebagai Hildy, muncul kembali dalam cerita, menanyakan kabar, mencoba menghubungi, menunjukkan bahwa keluarga tak sepenuhnya menyerah pada KJ. Namun KJ merasa terlalu malu, terlalu takut gagal, dan tidak yakin lagi punya jalan balik. Barry mengalami kemunduran, suatu malam ia mabuk, kembali pada kebiasaan lama, atau mengalami kekerasan kecil dari pengikut narkoba atau tunawisma lainnya. Ia mulai ragu apakah ia bisa menjadi mentor yang baik bagi KJ. KJ, sedangkan, ketika mulai membuka potensi suara, mulai dibayangi oleh rasa takut bahwa, apa jika ini hilang? Apa jika aku gagal setelah ini? Di satu adegan penting, KJ dilema. Apakah ia tetap tampil di sebuah acara kecil dan Barry memberinya dorongan? Thank you, KJ. Suaramu terlalu bagus untuk disia-siakan. Jangan biarkan jalanan ini menjadi kuburanmu. Di saat itu juga KJ mendapat tawaran kecil, mungkin rekaman audio atau audisi musik. Tetapi tawaran itu butuh risikonya, meninggalkan Barry dan jalanan yang sudah jadi rumah sementara. Klimaks film terjadi ketika KJ memilih untuk tampil di depan umum, di sebuah taman atau panggung kecil, dengan gitar dan suara penuh. Adegan ini penuh ketegangan, dan KJ merasa takut. Ia hampir mundur. Tapi kemudian Barry muncul lewat pesan, dan mengingatkannya, kamu punya suara emas. KJ naik ke panggung, suaranya mulai menggema. To be brave. This song is an original. Well, I'm not good with names, but one day I should expect I should be the one. It's about time we live waiting for. Shut up the lights. Oh, it's alright. Hurting you, the one that I know. Whoa, one that keeps my fire burning. Ada momen di mana Barry muncul dari kerumunan, berdiri dan tersenyum bangga.
Setelah tampil, KJ ditawari audisi atau kesempatan yang lebih besar, mungkin rekaman lagu, atau tampil di acara yang lebih besar. Namun ia kemudian harus memilih, apakah ia mengejar karir dan meninggalkan Barry dan jalanan yang menjadi keluarga baginya, atau tetap di sisi Barry, mempertahankan identitasnya. Pada bagian akhir film, KJ memutuskan untuk tetap mengejar suara dan karirnya, tapi tidak dengan mengabaikan Barry. Ia mengajak Barry naik bersama ke kota, ke studio rekaman atau ke panggung besar, menunjukkan bahwa persahabatan mereka tak akan terlupakan. Barry, yang selama ini merasa dirinya telah habis, kembali merasa berguna. Ia melihat bahwa lewat KJ, hidupnya punya makna lagi. Dalam adegan penutup, hingga suatu pagi yang dingin, KJ menerima kabar dari seorang polisi bahwa Barry telah ditemukan meninggal di taman, tempat mereka pertama kali bertemu. Barry pergi karena kedinginan, sendirian, tanpa sempat mengucap selamat tinggal. KJ terdiam, suaranya seakan hilang bersama angin pagi itu. Orang yang menemaninya sejak ia tak punya apa-apa, yang memberinya arah dan harapan, kini telah tiada. Kesedihan itu menenggelamkannya, seolah sebagian dari dirinya ikut mati bersama Barry di taman itu. Namun setelah melewati hari-hari penuh duka, KJ perlahan bangkit dari kesedihannya. Ia menyadari bahwa Barry tidak pernah benar-benar pergi. Suaranya, nasihatnya, dan semangatnya hidup di setiap lagu yang ia nyanyikan. Dengan tekad yang baru, KJ memutuskan untuk mengikuti audisi musisi solo internasional. Kini, ia berdiri di atas panggung besar, membawa suara emas yang dulu pertama kali ditemukan oleh Barry di taman. Air matanya menetes, bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya ia tahu, semua perjalanan pahit itu membawanya menuju panggung impian dan masa depan yang penuh cahaya. Makna film: persahabatan lintas generasi dan latar hidup. Film ini menunjukkan bahwa dua orang yang tampak berbeda, pemuda yang melarikan diri, veteran tunawisma, dapat saling menyelamatkan melalui pertemuan tak terduga. Musik sebagai penyembuh, suara KJ yang emas, golden voice, bukan sekadar bakat, itu simbol harapan, identitas, panggilan hidup. Musik menjadi medium untuk menyembuhkan luka, menyambung kembali hubungan manusia. Tidak menyerah pada keadaan. Baik KJ maupun Barry berada di titik terendah. KJ kehilangan ayah dan rumah, Barry kehilangan masa depan setelah perang dan hidupnya di jalanan. Namun mereka memilih untuk tidak menyerah. Meninggalkan mimpi yang tertunda bukan berarti gagal. Permasalahan KJ bukan hanya soal bakat, tapi soal keberanian untuk mewujudkan mimpi, dan soal bahwa mimpi itu juga menyertakan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Nilai bantuan tanpa syarat, Barry tidak meminta imbalan dari KJ. Ia membantu karena ia percaya KJ punya suara, punya hak untuk dilihat. Film menunjukkan bahwa kebaikan sederhana bisa membuka jalan besar bagi seseorang.